mungkin data data pribadi, ya mungkin kalau ada mau diperbaiki, ya, jadi di sini konteks di sini di setting dulu ya, Bapak Ibu sekalian, settingnya di ini ya 2023. Kalau masih tertulis 2024, Bapak Ibu sekalian ganti menjadi 2023. Tanggalnya adalah 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Ya. Kemudian kita klik set. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah berubah jabatan akademiknya yang mungkin dari lektor menjadi lektor kepala, ya kemarin ada disampaikan bahwa biarkan aja dulu, nanti kalau Bapak Ibu mau ganti bisa menghubungi admin di universitas. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita lihat data pribadi, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk di SKP ya. Jadi di sini kita klik rencana SKP ya. SKP Bapak Ibu sudah buka? Silakan Bapak Ibu. Masih lihat data pribadi. Nah, ya. Oke, silakan. Belum cocok gelar saya itu, Pak. Bagaimana itu? Biarkan aja Pak, nanti Bapak laporkan aja ke admin ya. Oke deh, sip. Mungkin yang profesor baru kayaknya masih belum ada juga, mungkin masih tertulis doktor ya. Adminnya siapa yang bisa Pak Ismet Pak. Oh Pak Ismet. Kalau Pak Ismet Pak Sekjur ya, saya. Iya, Ismet. Pak Ismet ya, nanti dimintakan aja Bapak. Jadi dipastikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau nama pegawai yang dinilai adalah Bapak Ibu, maka di sebelah kanan pejabat penilainya sudah nama ketua jurusan ya. Ya, kalau saya, karena saya jurusan, maka pegawai yang dinilai adalah saya, kemudian penilainya adalah Pak Dekan. Ya, di kanan ada nama Dekan. Kalau Bapak Ibu sekalian terisi nama ketua jurusan. Oh, yang menilai Pak ya, Pak. Ya, ya. Ketua jurusan dengan Pak Dekan. Ya. Satu. Satu saja. Satu. Iya. Kalau yang DB itu ketua jurusan, kalau yang DT dekan mungkin begitu Pak Kajud Ya, ya. betul ya, betul. Kalau DT Dekan. Ini ketika diklik pejabat model, ini bagaimana muncul dua nama. Ya Pak, halo? Pak Hakim. Iya. Kalau DR, siapa nilai? Kayak penulis saja. Klik pejabat penilai, dua nama muncul Pak. Namanya Pak Daktikan dengan Pak Dekan. Ini Dekan Pak. Kalau memang. Ya, jurusan aja. Pesan toh? Ya. Oh, dipilih itu ya? Apanya diklik? Dipilih. Atau mungkin Pak Kasmudin yang bisa menampilkan ya? Atau siapa yang bisa menjadi volunteer? Karena berbeda Pak tampilan antara dosen DT dengan Pak yang jurusan ketua prodi dan mungkin DB ya. Coba tampilkan dosen DT dengan DB. Kalau Boleh siapa yang bisa jadi volunteer ya? Sahrul apa? FKI Ustaz Tadulako, ini beliau sempatkan hadir dengan kita pada malam hari ini. Pak Ketua Jurusan, para guru besar di lingkungan jurusan MIPA, para koordinator program studi, Bapak Ibu dosen jurusan MIPA. Alhamdulillah, malam hari ini kita menyempatkan waktu untuk melakukan sosialisasi pengisian ESKP yang sebentar lagi. Aturan ini semuanya sudah berlaku sejak tahun kemarin, tahun 2023. Maka seluruh ESKP 2023-2024 itu sudah menggunakan format yang akan kita sosialisasikan pada malam hari ini. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya memberi kesempatan mungkin kepada Ketua Jurusan, Bapak Dr. Dastikin. Penyampaian dulu Pak Kabak. Ya, sebelum Ketua Jurusan, kita beri kesempatan dulu
Dengan hormat Pak Kapag FKIP Bapak Sukirman, dengan hormat disilakan. Pertama, Indonesia dengan Ukraine masih belum selesai. Kemudian kita melihat ada Palestina dan Israel yang sekarang sedang Silakan Pak Kapag. Silakan Pak Kapag. ID, username-nya adalah NIP masing-masing, password-nya adalah data.12345 dengan D-nya adalah huruf besar. Oke, kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullahi malam, sudah semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengantarkan kita menjadi manusia yang penuh dengan akhlak karim. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, pada malam hari ini kita akan mencoba mengisi SKP ya, yang seyogianya dari tahun 2023 yang sudah kita isi, cuma karena sosialisasi dan panduannya baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu diterbitkan ya, sehingga kami belum bisa sosialisasi. Dan baru 3 hari yang lalu ya, tepatnya di hari Jumat, persetujuan dari dekan untuk SKP ketua jurusan ya, sehingga nanti jadi hierarkinya Bapak Ibu sekalian, jadi diawali dari rektor ya, rektor yang mengisi dulu. Kalau rektor sudah menugaskan ke dekan, maka dekan akan menurunkan ke ketua jurusan. Ketua jurusan akan menurunkan pada koordinator prodi dan dosen ya. Ya, jadi nanti berbeda tingkat pekerjaan antara koordinator prodi dan dosen ya. Jadi ada 5 orang koordinator prodi, yaitu Pak Sahrul Sehana, Pak Trisantoso, Pak Fatahudin, Ibu Haji Masriani, dan Pak Supriyatman. Nanti akan mendapatkan penugasan yang berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Dan tentunya nanti antara guru besar, lektor kepala, dan lektor serta AA berbeda tagihannya ya, antara kalau guru besar harus tentunya publikasi internasional, kalau lektor kepala Sinta 1-2, kalau lektor cukup Sinta 3-6, dan kalau asisten ahli mungkin cukup jurnal tidak terakreditasi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di SKP masing-masing ya, yang sudah ditugaskan oleh dekan kepada jurusan, jurusan kepada prodi dan dosen. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya tidak terlalu lama, mungkin saya akan mengawali ya dari Bapak Ibu yang baru bergabung, ya mungkin bisa melihat. Jadi cara masuknya ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Sekjur, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih saya diundang di dalam kegiatan ini. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Darsikin ya, bahwa SKP ini sejak 2023 kita harus menggunakan format SKP, tidak menggunakan lagi format SKP yang lama. Nah, itu kita pakai, nanti juga di 2024 kita menggunakan ini. Nah, mungkin nanti dosen menurut informasi sih nanti mungkin ada SKP sendiri dari Sister itu. Ada aplikasi Sister, tapi masih menunggu katanya, masih menunggu launching. Nah, tapi sementara kita memakai SKP ini untuk pengusulan, misalnya ada nanti April mau mengusulkan pangkat. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ingin mengusulkan pangkat di bulan April, minimal di awal Februari ini sudah selesai membuat SKP. Jadi itu kemarin penyampaian dari Pak Noval kemarin ya, bahwa untuk yang mau mengajukan kenaikan pangkat menggunakan SKP ini, kalau dia di bulan April minimal Februari sudah masuk. Nah, nanti SKP ini akan terkirim langsung otomatis ke BKN, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin beberapa hal. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kajur bahwa SKP ini dibuat dari turunan dari
kontrak kinerja Pak Rektor dan ke Pak Dekan. Kemudian dari Pak Dekan turunkan ke Wadek dengan ke Kajur dan ke Kabak. Kabak nanti untuk ke Tendiknya dengan PLP serta pustakawan. Nah, kemarin para ketua jurusan sudah diberikan untuk sosialisasi untuk penggunaan SKP. Jadi mungkin agar Bapak Ibu dosen bisa mengisi, Pak Ketua Jurusan harus sudah mengisi dulu, ya, harus sudah membuat dan dia istilahnya menurunkan job-jobnya itu ke para dosen. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit sambutan awal yang bisa saya berikan, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kabak ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Pak Kabak ini adalah ya the real dekan ya di dunia maya ya. Karena beliau yang menyetujui para kajir dan wadek ya, karena beliau admin untuk fakultas ya. Jadi ini the real dekan di dunia maya untuk SKP ya. Untuk SKP nanti yang menyetujui di Dekan kebetulan saya pegang akunnya Pak Dekan, jadi saya melakukan proses setuju dan tidaknya dulu untuk sementara itu. Terima kasih Pak Kabak sudah memberikan beberapa informasi ya. Jadi saya menjelaskan nanti SKP ini adalah ya yang akan digunakan kita untuk kenaikan pangkat. Ya nanti dan kedepannya katanya akan digabungkan dengan sister ya. Jadi Bapak Ibu hanya mungkin satu kali kerja mengisi sister mungkin akan berisi SKP-nya ya seperti itu ya Pak Kabak ya. Betul sekali Pak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu akan direpotkan aja ini yang 2023-24 mungkin 2025 sudah berbeda formatnya mungkin kita gunakan sister ya. Oke mungkin boleh saya lanjut Pak Kabak ya. Boleh silakan Bapak. Ya oke. Ya Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan kembali tadi saya menggunakan akunnya Pak Fadil ya. Username-nya adalah NIP masing-masing. Ya, password-nya adalah data titik 12345 dengan D-nya adalah huruf besar. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil masuk Bapak Ibu sekalian, maka tampilan 624 2000 2012 1001 Tapi bisa punya nama, masih ada isnya. Terus kasih nama, saya hilangkan itu. Jadi di sini kan kalau Bapak kan masih baru jadi buat dan ajukan SKP ya. Oke, maka terlihat di sini Pak Fadil sudah ada nama saya ya, jurusan. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan? Pak Fadil sudah lihat? Sudah Pak. Iya, sudah. Karena itu yang saya klik tadi. Oke. Nah, kan di sini belum bisa mengisi Bapak Ibu sekalian. Maka klik yang ada di sini Bu, di kanan ya, kanan atas buat SKP ya. Buat SKP. Kiri atas, dengan kanan atas. Kanan Pak, kanan atas Pak. Kanan atau kiri? Kanan ya, kanan. Buat SKP nih ya, yang biru ini, biru atau hijau? Buat SKP ya. Biru ya, buat SKP. Oke. Bapak sudah klik, Bapak Ibu sekalian. Oke, maka di sini sudah ada tanda plus ya di utama. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, kalau sudah maka ada tanda Kajur. saja. Diklik saja tanda plus. Kajur punya saya di sini tampilannya boleh saya ini. Boleh. Bapak Ini tampilannya Anda belum memiliki tim kerja, Pak. Saya pencet tadi. Oh, Bapak ada penugasan dari jurusan. Apa dari dekan, Pak?
Mungkin tahunnya juga bisa, Pak. Tahun 2024. Tahunnya Pak, tahunnya di setting Pak. Tahunnya dulu. 2023 sudah setting 2023 sudah 2023. di set Pak. Jangan-jangan belum diklik setnya, Pak. Oh, tidak diklik set. Oh iya. Setnya klik dulu ya. Iya. Oh ya, oke Pak, ada Pak. Halo. Sudah Pak, sudah Pak. Oke Bapak Ibu, sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya. Ya. Akhirnya muncul sudah. Pak Irfan bisa di penyampaian dulu baru saya lanjutkan lagi. Silakan Pak. Belum ada suaranya, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian sudah ada di sini ya. Kemudian skemanya boleh Bapak Ibu 1 semester, boleh 2 bulan, boleh bulanan ya. Misalnya bulanan ya. Oke, simpan. Kemudian untuk konsekuensi, Pak Sekretaris boleh dibacakan apa tadi isinya? Halo Pak? Saya lupa juga tadi, Pak. Belum di screenshot Pak? Sebentar, Tang. Saya Melebihi biasa- ekspektasi mendapat reward. Kalau saya biasanya itu melebihi Jika ekspektasi melebihi pimpinan, ekspektasi, maka diberikan mendapatkan reward. penghargaan. Jika Jika melebihi ekspektasi, maka diberikan reward. Jika melebihi ekspektasi pimpinan, Diberikan reward. diberikan penghargaan. maka akan diberikan penghargaan ya. Ya, titik koma. Ada pimpinannya tadi. Oh iya ya, ada yang. Ya, boleh ada tidak juga enggak apa-apa. Jika Titik koma, Pak. apabila tidak memenuhi Jika. ekspektasi pimpinan, Diberikan Jika tidak memberikan tidak penuh sanksi. ya, ya, jika tidak memenuhi. memenuhi Ya, ekspektasi pimpinan maka diberikan sanksi ya. diberikan teguran lisan atau tulisan. Yang Lemon dikurangi. yang ketiga apa Pak? Pakas? Jika sesuai. Jika sesuai dengan ekspektasi, diberi apresiasi. Sesuai diberikan apresiasi. Diberikan apresiasi. Yes. Simpan. Oke, 3 saja ya cukup. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah ya semua. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian ajukan ya. Belum diajukan nanti ajukan Bapak Ibu ya. Kalau mau diperbaiki riset saja, kalau mau diajukan ajukan. Saya coba ajukan nanti boleh di delete kembali Pak Fadil ya. Penting masih bisa. Bapak Ibu sekalian. Yang penting masih bisa. Bisa, kan belum disetujui oleh jurusan juga nanti. Oke, Bos. Oke, harus dicontohkan yang sudah disetujui ya. Oke. Ajukan ya. Saya ajukan. Oke. Maka Bapak Ibu tinggal menunggu persetujuan dari ketua jurusan. Ya. Oke, kalau begitu saya keluar dulu dari Pak Fadil, saya buka saya punya ya. Jangan dulu disetujui, Pak. Nanti terkirim. Ya itu ya. Oke, yang penting Bapak Ibu sudah seperti itu ya. Tampilkan saja yang sudah disetujui, Pak. Ya. Ya betul Pak, ya. Saya stop dulu ya. Saya punya. Pak Darsikin, tolong di scroll ke bawah dulu, Pak. Ke bawah dulu. Ya, silakan. Ini Pak. Ini ada datif dengan itu. Bagaimana cara ngisinya ini, Pak? Yang mana, Pak? Yang kolaboratif, adaptif ini bagaimana cara ngisinya ini, Pak? Itu dengan sendirinya itu.
Itu otomatis Pak dari Otomatis itu sistemnya. penilaian pimpinan. Oh, Iya. Tidak ada. Perilaku kerja Ya. itu, Prof. Ya, tinggal diklik. yang ngisi. Oke, baik Pak. Silakan lanjut. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh saya tutup? Saya buka saya punya Dulu supaya Pak, saya- mau dulu di screenshot dulu yang terakhir. Ya, bagaimana Pak Bakri? Yang ke bawah dulu Pak, mau dilihat tulisannya tadi. Oh ya, silakan. Yang ke bawah. Perubahan profil gimana ini Pak? Ya Pak. Kalau perubahan profil yang bisa berubah siapa? Namanya kayak Pak. Di kepegawaian Bapak. Tidak bisa dirubah sendiri nih ya nama. Tidak bisa Pak. Oh, Kalau nama dengan NIP tidak boleh dirubah, yang bisa itu hanya pangkat golongan pada saat menyimpan. ini kayak Pak Fadil kan gelar S3-nya belum masuk. Ya. Ingat ya, Biarkan aja Pak, biarkan. begitu. Ya, Itu langsung tersinkronisasi itu. Tadi saya coba saya punya. Boleh, saya tutup dulu Prof ya. Oke, makasih. Saja, demo saja karena saya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini tanda plus ya, ada plus. Jadi nanti pilih di sini Bapak Ibu sekalian ya, Anda pilih 50% jumlah keluaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Ya, jadi ini tugasnya koordinator prodi dan Bapak Ibu sekalian ya. Karena 50% ya mungkin Bapak Ibu sekalian boleh berbagi dengan tim ya. Jadi satu penelitian ya, jadi kalau Bapak Ibu ada 2 penelitian maka 1 penelitian kalau bisa diterapkan di masyarakat. Ini karena adalah tugas dari kementerian yang diturunkan ke rektor ya, rektor diturunkan ke dekan ke jurusan dan jurusan diturunkan kepada prodi. Ya, jadi Bapak Ibu boleh klik di sini ya. Klik. Maka hasil kerjanya ya sama, nanti indikatornya Bapak Ibu yang menuliskan. Indikatornya misalnya begini. Satu penelitian akan diterapkan di misalnya di sekolah atau di mana atau di masyarakat. Kita adalah teman-teman. Tentunya ya di sekolah atau di masyarakat. Ya, indikatornya Bapak Ibu yang menuliskan ya. Misalnya mungkin 50% ya dari penelitian ya akan diterapkan masyarakat, pada masyarakat. Ya, dalam mungkin tanda garis miring sekolah ya. Atau lembaga pendidikan ya, boleh. Lembaga pendidikan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sudah. Kalau ada 2 Bapak Ibu sekalian tinggal nanti ada titik koma baru spasi ya. Ya, titik koma spasi misalnya 50% dari pengabdian. Saya isi semua dulu Pak Fadil, nanti bisa dihapus Pak Fadil ya. Iya. Ya, kayaknya 1 aja ya, karena 50% ya 1 aja ya. Ya, kalau Bapak punya 2 judul, ya harus ada 1 diterapkan di sini. Oke, setelah itu Bapak Ibu simpan ya. Oke, maka setelah disimpan akan ada muncul di ya, kalau Bapak Ibu mau edit ditambah tinggal tambahkan, kalau mau edit ya, ada Bapak Ibu bisa mengeksplor ya, silakan bisa dicoba-coba. Kalau salah hapus lagi. Kalau saya sudah setuju, laporkan aja kembali ke saya, nanti saya delete ulang. Jadi
jangan takut ya. Saya juga seperti itu ke Pak Kabak ya. Pertama salah, kemudian saya laporkan, di-del kembali, saya perbaiki, saya laporkan, diajukan kembali. Jadi Bapak Ibu tidak apa-apa berulang-ulang karena ini adalah hal baru ya. Ya, kalau ketua prodi atau koordinator prodi banyak sekali Pak tugasnya ya. Ada akreditasi internasional, macam-macam banyak. Ada mahasiswa di luar kampus, ya itu ada semua. Kalau dosen tidak, tapi yang ditugaskan adalah. Ya nanti boleh, nanti Pak Sadul boleh jadi volunteer ya. Jadi Pak Darsikin yang ada di tanda tambah tadi itu harus diisi semua poinnya ya? Iya, iya. Diisi semua yang ditugaskan dari ketua jurusan. Oh iya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ditambah lagi ya. Kita pilih ya yang tadi yang 50% kan udah. Kemudian sudah ya. Banyak 40% mata kuliah menggunakan metode kasus ya, studi kasus ya. Klik ya. Mungkin ditulis Bapak ya. 5 dari 10 mata kuliah ya. Mata kuliah atau boleh begini. 3 mata kuliah ya, mata kuliah dari 10 ya menggunakan case method ya, case method. Ya. Kemudian titik koma 2 dari 10 40 ya, berarti cukup 4 ya. Berarti 22 saja ya. 2 dari 10 mata kuliah, mungkin disingkat aja lah ya. Menggunakan base project ya, tim base project. Oke, setelah itu Bapak Ibu simpan. Oke, maka akan terlihat di tampilan sini ada 2 ya mata kuliah ya. 2 mata kuliah pakai case method, 2 mata kuliah dari 10 pakai tim base. Ya, karena 40% ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mata kuliahnya 20, maka harus ada 8 mata kuliah yang menggunakan case method dan tim based project. Boleh digabung, boleh masing-masing, boleh blended ya, boleh blended, boleh masing-masing. Sebagai bobot penilaian, ikut 7 ini. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa? Sebentar Pak Darsikin. Yang dari 10 mata kuliah itu 10 mata kuliah terjadwal atau 10 mata kuliah yang dia pegang? Yang Bapak pegang, Pak. Yang Bapak pegang. Iya, misalkan kan rata-rata itu untuk pendidikan kimia dosen tuh paling banyak 4 mata kuliah. Ya ada 4 berarti ya kalau ya itu ya. Satu aja, Pak. 2 ya. Kalau 2 sudah 50 pada Bapak. Karena tidak ada 1,5 Pak, jadinya 2 Pak. Oke, ya itu. Ya, ini terima Pak kasih. MK, permisi, MK untuk 2 semester 1 tahun ini? 1 semester. 2 semester Pak Kabak ya? Karena 1 tahun kan? BKD itu 1 semester. Tapi SKP ini 1 tahun Pak Kabak ya? Boleh SKP 1 tahun Pak. Nah, berarti 2 semester. Berarti 2 semester. Berarti 8 mata kuliah kalau gitu. Kalau ya antara 8, 6, ada yang 6, ada 8. Tapi Pak Fadil 10 mata kuliah Pak, ada di luar. Ini termasuk mata kuliah yang di program S2, S3 gitu. Boleh. Satu saja. Semua. Ini S1. S1. Oh, S1 saja Pak. Iya, S1 tertulis saja. S1. Nggak ada. Nah, kalau yang di S2-nya bagaimana? Nggak usah Pak, Prof. Nggak usah. Yang S1 saja. Memang S2 tidak masuk di situ dia Pak. Ya, tidak masuk di PKM S1. Tidak masuk di ikut 7 tidak. Nah, makanya jangan dilupakan S1. Iya. Nah, Pak. Jadi kalau SKP 1 tahun, Pak. Ya, 1 tahun. Punya. Berarti 2 semester. Masuk dosen yang home base di S2, S3 gimana? Atau tidak? Ini. Makanya S1 semua. Ada di S1 Prof. Yang S1. Hasil Kalau di S1 kerja itu hanya 4 mata kuliah ya, 2 mata kuliah harus gabungan itu Prof. Ya.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ada 4 kayaknya. Kalau yang DB ya. Yang berikutnya, keberhasilan dosen melaksanakan tridharma. Ya, ini Tridharma itu kan ada 3. Apa semua? kan ada pembelajaran, ada penelitian, pengabdian ya. Iya, penelitian, pengabdian. Bagaimana indikatornya itu? Indikatornya ya melakukan perkuliahan ya. Ya. Boleh begitu Pak Kabak ya. Dan nanti kita coba sini. Itu bisa melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran. Iya. Ya. Bukan Kemudian melakukan pendidikan ya. ya Pendidikan ya. dharma pendidikan dan pengajaran. Kemudian melaksanakan dharma penelitian. Kemudian titik koma melaksanakan dharma penelitian. Penelitian. Melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat. Jadi SKP punya. Jadi Pak Fadil punya. Kemudian melaksanakan dharma kegiatan penunjang, melaksanakan kegiatan penunjang. Oh, tidak perlu karena ini hanya Tridharma 3 saja, Pak. Tridharma 3 saja. Iya. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Iya. Ini SKP berjenjang tidak ya? Penunjang Pak bisa dimasukkan. Boleh nanti tambahkan penunjang aja. Ya. Jadi Bapak simpan. Ya, maka tampilannya sudah. Kenapa cuma 2 ya? Tadi Bapak tidak titik koma, Pak. Oh, betul. Ya, di penelitian diedit. Bukan indikatornya RPS pada Arsikim. Ada RPS-nya. Bukan indikatornya. Nanti Ada RPS, dokumen RPS. Ya, dengan DPNA ya. Pengabdian tadi mungkin setelah pengabdian pada. Ya. Ini tidak ada ya. Itu pengabdiannya itu bergabung, itu harus dipisah titik komanya. Pengabdian tersendiri, penelitian tersendiri. Ya betul. Nanti pengajaran cara menulis titik koma aja Pak. Tapi kok tidak mau berubah Pak? Itu karena belum dihapus. Oke, saya hapus aja dulu ya biar tidak susah. Kayaknya agak susah ya. Dihapus. Kalau salah hapus saja ya. Biar diedit. Sebenarnya bisa cuma tidak tahu. Tinggal berubah kan. Jadi tinggal nambah aja saya ya, nambah. Tambah saja. Edit yang di atas kayaknya Pak, edit yang di atas itu, yang di nomor 3 itu. Sudah. Tambah indikator saja, Pak. Di sini tambah saja. Di sini ada tambah ya. Tambah indikator saja, Pak. Itu ditambah satu-satu itu. Melaksanakan dharma penelitian. Simpan, Pak. Melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat. Ya, sudah 3 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Itu penelitian bolehkah kita masukkan yang penelitian yang mahasiswa tadi nanti ada nama kita? Boleh Pak, boleh. Oh, bisa masuk itu ya? Kan
Kan syaratnya lektor kepala itu kan 3 Pak, salah satunya harus author ya. Harus push author atau responding. Yang lainnya boleh nulis kedua dan seterusnya. Misalnya kita sebagai anggota, tapi jurnal Sinta 3 misalnya, itu apa boleh kita masukkan? Harus Sinta 2 Pak. Kalau lektor harus Sinta 2 yang masuk di sini ya? Tapi boleh kalau untuk tambahan ya Sinta 3. Tapi untuk utamanya Sinta 2. Oh iya, oke. Itu syarat itu kan 3 tahun atau tiap tahun ini? 3 tahun, Bro. 3 tahun itu. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun kan misalnya tahun ini bisa saja Belum, tidak. Tahun ini belum, Iya. tahun 3 baru ada. Nah. Iya. Oke, kemudian Bapak Ibu kan yang di luar ya, di luar kampus non cascading ya namanya, Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri ya, silakan. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya mau memberikan materi di luar kampus, yang itu boleh ditambahkan ya kalau mungkin. Kemudian di sumber dana, Bapak Ibu isi saja ya. Saya coba contoh. Sumber daya. Ya, sumber daya diklik saja Bapak Ibu plusnya. Jur dan Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang tadi saya akan minta bantuan Pak Firman untuk memperbaiki, di antaranya gelar sama dengan Pak Fadil tadi. Kemudian itu sepertinya, itu saja. Bagian yang lain sudah saya isi sesuai dengan. Ya, kalau ini banyak ya. Ada banyak, ada 8 Pak ya. Ya, benar. Sudah saya cover Pak. Oh iya. Pak, ya, Pak. Berarti saya nanti batalkan pengajuan, edit kembali ya. Ya, oke. Pelan-pelan Pak Sarul. Oh, ternyata saya pikir tadi. Baca dulu yang Bapak 50% tadi, kalimat 50%, jumlah luar. Karena tadi ada kalimat di 50% itu akan, kata akan. Jadi Pak Kajur tadi contohkan ada kalimatnya itu 50% akan. Itu memang penelitian akan atau sudah dilakukan? Bagaimana kalau bahasa Pak Sekcir? Kalau ini kan rencana ya, baru rencana ya. Tulis ini akan. Ini baru pengajuan ini. Ini pengajuan, kalau sudah realisasi boleh ditulis. Realisasi boleh. Ini kan hasil kerja. Pengajuan ini ya. Jadi kalau pengajuan kalimatnya akan, kalau realisasi berarti yang sudah ini. Baru berniat. 1 dari 2 penelitian sudah diterapkan. 50% juga boleh sama. Oke, ini kan tahun 2023, berarti sudah lalu. Tapi kan rencananya tetap akan, Prof. Nanti realisasinya baru sudah. Oh, ini seolah-olah begitu ya, seolah-olah mengisinya waktu Januari mungkin ya. Ya, Januari setahun yang lalu, Prof. Ya. Yang dibayangkan tuh, Prof. Januari tahun lalu. Ini yang di kalimat 50% ini, jadi misalnya pada 1 tahun itu 2 penelitian berarti 1. Kalau 1 penelitian berarti 50%. Kalau cuma 1 di dalam tahun itu, apakah 100% atau 10%? Itu aja, Bu. 100% sudah. 1 ya 1. Iya, 100%. 100%. Berarti kalau melebihi tidak apa-apa, Bu. Yang tidak boleh kurang. Ya. Kalau melebihi target, alhamdulillah. Kurang itu yang insya Allah. Insya Allah. Kalau ibu punya 3 minimal 2. Ya. Ini Pak Kajur berarti kan ada kaitannya dengan apa namanya,
Ini kan rencana berarti nanti ada realisasi berarti minimal ada semacam surat keterangan ya bahwa Ya ada, ini nanti ada linknya bukan, Pak. gitu. Link dari buktinya Pak. Iya, di Google Drive ya. Ya, dibuatkan Google Drive. Oke, Google Drive bahwa ini telah diterapkan di salah satu sekolah misalnya yang menggunakan hasil penelitian maupun pengabdian tadi ya, begitu ya. Berarti akan ramai dengan surat keterangan ini, mengurus-ngurus surat keterangan gitu, Pak. Nanti banyak Pak. Jadi akan kita punya target cepat tercapai Pak. Prodi dan Iya, iya. Baik, itu surat keterangan. Buktinya dilampirkan ya macam ini. Ya. Satu dari mata kuliah yang menggunakan test method. Ya, nanti lampirannya ada. Formatnya pernah dibagikan Pak Pur, nanti saya bagikan lagi. Cara membuat laporan untuk diakui sebagai case method dan team based project. Ya. Ini Pak Kajur, andaikan ada satu mata kuliah tapi paralel 3 kelas misalnya. Ya. Boleh dikasih keterangan gitu ya, 1 dari 3 mata kuliah. Jadi Ya. itu acuannya mata kuliah atau kelas Pak? Jumlah kelas. Acuannya mata kuliah Pak, RPS. RPS. Kuliah ya. Jadi jangan sampai misalnya dia hanya ngajarnya 1 mata kuliah tapi 3 kelas. Ya, diakui 3 itu. Diakui. Ya, karena dia kan capeknya 3 kali. Ada sama Pak. Bapak 3 kali. Tapi capeknya 3 kali Pak. Ya. Iya, untuk 3 mata kuliah. Anu Pak, beda nama Pak. Kan di lampiran ada nama mahasiswa. Beda nama, beda lampiran itu. Kan di laporannya beda Pak. Berarti ukurannya kelas bukan mata kuliah. Ya, ukurannya kelas Pak, karena dia kan 3 buktinya Pak. Karena bisa saja ada kasus ada di satu prodi ada dosen itu 1 mata kuliah Pak, tapi 10 kelas. Iya, itu. Pak Sarno. IKU itu berdasarkan jumlah mata kuliah yang berlaku di prodi, jadi bukan kelas. Jadi misalkan di prodi itu ada 60 mata kuliah, maka IKU yang menggunakan case method atau based project itu misalkan ada 30 berarti 50%. Jadi bukan per kelas. Jadi mata kuliah yang digunakan. Mata kuliah. Karena di IKU itu juga cuma kalau misalnya mata kuliahnya sudah ada misalnya 1 lah, misalnya mekanika, terus 3 kelas yang dilaporkan ke kementerian itu juga cuma 1 mata kuliah. Jadi ya memang pembaginya jumlah mata kuliah yang untuk 144 SKS itu untuk S1 jumlah mata kuliahnya berapa? Mata kuliah ada 70 Pak. 60 mata kuliah, ada yang 50, ada ya tergantung prodi masing-masing. Ya. Jadi mata kuliah yang itu yang bukan kelas. Iya betul Pak. Karena judulnya juga 40% mata kuliah. Betul. Ya. Bukan juga cuma sekedar menggunakan ini Pak, case method dan team based, tapi sebagai bobot evaluasinya dia. Ya, 50%. ada laporannya Pak Fadil ya. Ya, dari laporannya kelihatan. Iya. Betul. Memang mata kuliah, makanya saya tuliskan mata kuliah tadi cuma memancing aja sebenarnya supaya. Saya tadi kelewatan Pak Kajur. Ya gimana? Ya, silakan Pak Pur. Kan tadi sorry ya. itu misalnya kita sudah memilih 50% keluaran dari penelitian yang kita pilih, terus itu setelah itu kan ada kolom hasil kerja. Apa yang diisi di situ? Saya miss. Bulanan. Oh, apanya? Hasil penelitian tadi yang di di copy keterangan dipakai di masyarakat dari kepala sekolah atau lembaga lain. Nah, itu indikator. Bukannya itu indikator atau hasil kerja? Nanti buktinya itu. Hasil kerja. Oh, jadi hasil kerja itu yang ini ya digunakan. Oke, terus indikator adalah 1 dari 2 penelitian itu. Ya, oke. Oh, ya. Oh, baik. Bagian mana lagi itu? Pak Kajur. Ya, silakan Pak Prof. Tafsiran ini 1 dari 3 mata kuliah case method. Artinya kalau nama mata kuliah harus ada 2 itu ya.
Iya, karena 50% kan? Ya. Kalau ada 9 mata kuliah berarti 3 case method. Gitu dah. Kan seperti 40%. 3. 10%. Harus 4. 4. Berarti Boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh lebih. Ya, artinya kelipatan 3 mata kuliah misalnya 9 itaknya 3 Pak. Setiganya berarti kan. tidak, Case method. 40%, Prof. 40% acuannya, Prof. Jadi kalau 9 itu 40%. 3,6. Tidak ada mata kuliah 3,6. Ya, yang 4 persisnya itu Berarti ini 3,6. berarti pada Arsikin ini tiga-tiganya pakai ini, tiga-tiganya dipakai 100% dia ini. Satu Ya. case method, 2 team based project. Iya. 100% ini. Ya. Boleh satu-satu Pak Sarul nanti ya. Baik. Saya lanjut Pak, ini tadi saya kira tambahan saya belum mengisinya. Kemudian perilaku kerja ini secara otomatis. Otomatis ini Pak, ya betul. Ya, lampiran pun juga demikian. Ya. Itu saja barangkali Pak Kajur. Berarti nanti Bapak kalau sudah Oh, lampirannya itu otomatis Pak Sarul ya? Yang ini Pak bukan, tabe yang ini Pak, yang perilaku kerja Pak. Yang perilaku kerja. Otomatis. Otomatis terisi. Harus bisa scroll ke atas. Tambahan itu Pak, apa sih itu tambahan itu? Tambahan. Yang dari atas, Mas. Atas lagi. Penunjang tadi berarti. Iya. Tambahannya. Tambahan Prof ya, penunjangnya. Ya, saya sempat dengar tadi begitu. Kalau misalnya Prof Josman, Pak Sarul suka main di luar, Bapak tambahkan aja Pak. Saya suka main di dalam Pak. Nah misalnya Bapak data sharing, asesor kan bisa dilakukan Pak. Oh iya. Josman, saya Pak Sarul mendampingi di sekolah jadi narasumber, berarti dia masuk di bagian B tambahan. Oh ini. Supaya bisa Tambah, di ya. atas ekspektasi. Cuma ikut yang ini nanti nilainya hanya sesuai ekspektasi pasti baik. Baik saja. Baik saja kalau kita Berarti- supaya sangat baik kita harus main di luar kita. Berarti siap-siap diberi penghargaan kalau begitu Pak. Konsekuensi ini. Iya. Nanti 2 tahun 3 bulan bisa naik pangkat. yang penting bukan sore ini ya. Ya. Yang sering jual kecap itu biasa itu bagus. Nah, itu ada Pak Irwan. Betul sekali. Yang sering jual kecap tambahan Pak. Ya, minggu leh. So habis kecap, ada yang kasih laku. Bagaimana kalau jual kecapnya di dalam kampus kayak Pak Fadil? Oh, enggak bisa Pak, enggak bisa. Itu bagian Kenapa saya nih? langsung di pengabdian aja Pak. Dharma pengabdian aja. Apa ya? Pengajaran Pak, masuk di pengajaran aja. Oh, dalam Iya. begitu. Ya. Misalnya Bapak mendampingi prodi. Tidak dihitung ya? Ambil honornya aja Pak, jangan ambil Kreditas. kalau tiada honornya. 3M berarti. Jadi kegiatan itu Pak yang di luar itu diisi semua saja Pak. Apapun kegiatan di luar. Kan Bapak di sekolah ya, jadi narasumber di dinas atau di mana itu bisa dimasukkan. Jadi surat tugas di luar dari kampus itu masuk dalam kegiatan tambahan. Ya, surat tugas yang berada di dalam lingkungan kampus itu menjadi tugas utama. Ya, betul. Kalau asesor tidak. Ya, Tambahan itu. asesor Tambahan. masuk di tambahan karena dia surat tugas dari luar. Tapi surat tugasnya kayak Pak Kajur mendampingi prodi BK bagaimana itu? Tidak ada Pak itu Pak. Itu 3M. Ada surat tugasnya. 3M. Kalaupun ada surat tugasnya, Honor saya kalau- di Pak, di honor. Kalaupun ada surat tugasnya Pak, tetapi Kalau itu keikhlasan. Pak Haji, honornya nasi bungkus. Ya, relawan. Kalau langsung diperjalankan tanpa surat tugas tapi diperjalankan.
Itu prodi Harus ada Dibutuhkan surat tugas, Pak. Oh iya. Oke. Berarti Atau saya surat minta permintaan tugas. dari lembaga yang meminta. Iya, saya minta surat tugas karena ini saya langsung diperjalankan, dikirimi tiket ini. Oke, Bapak. Karena kalau Saya buka kembali. Saya Kalau- punya ya. kalau Bapak tidak membuat surat tugas atau surat dari tempat kegiatan, yang susah direalisasinya nanti, Pak. Oh iya, makasih. Karena ini langsung saya ini langsung surat diperjalankan tiket. Jadi saya mau minta surat tugas kalau begitu. Biasa Jo, tidak usah dibilang. Tapi tidak perlu foto-foto itu Pak Sekjur. Pantas 4 bulan tadi. Laporan Pak, kalau Bapak di luar dilaporkan. Laporan, dia Oh, surat ada tugas, laporannya begitu. Ada sertifikat. Ya. atau hanya surat keterangan telah melaksanakan tugas. Boleh juga surat keterangan, Yang penting ada sertifikat. karena itu indikator capaiannya di situ nanti, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh saya buka kembali supaya Bapak Ibu mengupload ya nanti ya. Kalau sudah disetujui mengupload. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah disetujui, ada tulisan di sini ya, sudah disetujui, maka rencananya boleh dicetak. Ya. Di print ya. Jadi rencananya ini di print Bapak Ibu sekalian. Jadi rencana SKP ya, Bapak Ibu klik. Ini ada gambar print, berarti disuruh cetak, nanti akan simpan dalam PDF ya. Kalau sudah disetujui dari jurusan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita cetak ya, rencana SKP. Ya, tanggal cetaknya bulan Januari Pak Kabak ya. Ya, Misalnya 15 Januari. tanggal 3 Januari aja, Pak. Mulai tanggal 3 Januari ya. 3 Januari, Pak. Palu 3 Januari 2023. Karena rencana, Bapak. Harus di awal, Pak. 23. 2023, Pak Kajur. Karena rencana kan, masih rencana SKP. Nanti realisasi baru 2004. Di Palu. Nah, 2023, Pak Kajur. Ya. Ya. Ya, 2023, Pak. Iya. Ganti 4-nya jadi 3. Ya, boleh ya. Cuman yang kalau masih tertulis lektor profesor ya. Kalau golongannya masih 4A boleh diganti menjadi Ya. B atau Pangkat golongan jabatan saja yang bisa dirubah, Pak. ya. Universitas Tadulako jangan dirubah, Pak. Saya kira cuma jenis kelamin yang tidak bisa diubah. Ketua jurusan ada pertanyaan. Nama. Silakan Pak. Pak Ketua jurusan. Ya, silakan Pak Aspi. Ya. Yang diketik tadi itu apabila belum diajukan, apakah tetap tersimpan? Iya, tersimpan. Tersimpan. Oh, tersimpan. Iya, Tersimpan, Pak, tersimpan. saya punya tersimpan. Karena mungkin belum hari ini. Iya. Mungkin masih di apa namanya diingat-ingat dulu apa semua kegiatan yang kita mau. Ya, terima kasih. Ini kapan ini diajukannya? Kalau yang mau mengusulkan saat rencana tanggal 18 Pak Kabak ya. Ya, kalau yang mau mengajukan satu rencana paling lambat tanggal 19. Kalau yang mau naik pangkat paling lambat Februari awal. Pak Kajur boleh bertanya? Boleh, silakan. Iya, jadi kan ini 3 Januari ya 2023. Jadi semua akan. Suaranya boleh dikasih keras. Ini kan 3 Januari 2023, misalnya ditulis seperti itu, berarti itu kan masih akan ya. Ya. Nah, berarti buktinya belum ada dikirim nanti, karena itu baru akan. Nanti buktinya Iya. kapan dikirimnya Pak Kajur? Nanti kalau Realisasi. direalisasi Bu, ada realisasi. Ada nanti isiannya juga.
Begitu. Terus kalau misalnya kan tadi ada lagi Pak Kajur mengatakan bahwa ada tambahan, misalnya kita berkegiatan di luar kampus, misalnya kita diundang oleh perguruan tinggi lain untuk menjadi pemateri. Kan tidak mungkin kita akan sudah menulis di situ di tanggal 3 Januari 2023 itu, karena kan kita belum bisa tahu, kecuali kalau undangannya di tahun 2022 itu baru bisa kita tulis tambahan. Tapi kalau kegiatannya di tahun 2023 dan undangannya di tahun 2023 itu kan belum bisa ditulis di situ. Bagaimana itu Pak Kajor? Makanya dinamakan rencana, Prof, ya. Di rencana nanti kalau realisasinya tidak ada, nol aja. Artinya begini, kan kita tidak bisa perkirakan kemarin ya waktu tanggal 3 Januari ya, bahwa saya akan diundang oleh perguruan tinggi lain. Tapi kenyataannya berjalan pada tahun itu kita dapat undangan dari mana saja, maksudnya seperti itu. Berarti kita belum bisa tulis dong di tanggal 3 Januari. Atau bagaimana? Jadi karena namanya rencana boleh ditulis ya. Oh begitu. Boleh. Jadi begini Bu, Prof, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi SKP ini kan yang sudah kita lalui. Jadi ini kan 2023 yang sudah kita lalui. Jadi kita sudah tahu apa semua kegiatan kita yang tambahan itu. Kan 2023 ini Bu ya. Kan 2023 sudah kita lewati. Begitu juga nanti 2024 misalnya. Kita sudah rencananya ini. Nah, tapi kan kita rencana itu kan baru rencana ini. Nanti realisasinya kita input pada saat akhir di Desember. Di Januari kita nginput realisasi. Realisasi di 2024 itu kita isi nanti di 2025. Jadi kita sudah tahu tambahan kita kemarin itu apa saja. Jadi begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya. Tadi kan Pak Kajur Muhammad, Pak Kabak juga mengatakan bahwa kalau ada yang mau misalnya mengajukan pangkat, kemudian yang mau misalnya untuk memperoleh satya lencana, itu kan akan diajukan ada yang paling lambat Februari, kemudian ada yang Januari. Misalnya tidak kedua-duanya, itu tidak perlu kita mengisi SKP begini Pak Kabak atau Pak Kajur. Mungkin Pak Kabak yang jawab, silakan Pak Kabak. Ya, perlu Ibu, karena salah satu syarat dalam kepegawaian baik itu teknik maupun dosen ataupun fungsional lainnya, salah satu syarat adalah membuat SKP, itu sudah syarat. Iya. Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima Jadi kasih. mau urus pangkat ataupun tidak, kita tetap harus buat. Oke, baik. Tapi tidak harus, maksudnya tidak harus sekarang-sekarang, bisa misalnya bulan ini, hanya pertanyaan saja ya Pak Kabak ya, bisa Maret, tidak harus Januari Februari gitu, atau bagaimana Pak Kabak? Infonya kemarin sih semakin cepat semakin baik. Oke, Jadi baik, itu. siap Pak. Mumpung momen-momennya diingat, nanti biasanya kita kan kelupaan nih, saking asiknya kita beraktivitas, lupalah momen SKP ini lagi. Akhirnya pada saat kita mau butuhkan, tiba-tiba, nah masih ada problem dan sebagainya, mungkin itu menjadi kendala nantinya Ibu. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Kabak, Pak Kajur. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya. Pak Kajur, satu, Silakan Pak Prof. Bismillah. saya masih sedikit, belum terlalu tentang tadi kegiatan utama dan tambahan. Utama itu kan dibatasi pada tridharma, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tadi kan faktanya itu untuk yang diadakan di luar pengajaran, aktivitas tapi dalam kampus, di luar pengajaran, di luar penelitian dan di luar pengabdian, tapi dia di dalam kampus. Saya kok memahaminya bahwa itu dalam, apalagi kalau kita bicara BKD juga ya, BKD juga kan ada apa istilahnya itu, penunjang kan? Penunjang. Itu kan mengakui Pak, mengakui kegiatan dalam kampus. Ya. Iya. Nah, jadi apalagi tadi kan infonya bahwa ke depan ini basisnya di sister juga SKP ini. Itu artinya tambahan itu tidak mesti luar kampus. Penunjang, bisa penunjang, Bro. Iya, itulah maksud saya. Tambahan itu komponen B, tambahan itu bisa penunjangnya dalam kampus, tidak mesti luar kampus, gitu.
Kalau perhitungan IKU dalam konteks IKU-nya bahwa di luar kampus yang dihitung oke lah, tetapi dalam konteks ini SKP apalagi nanti ke sister, saya kok punya pemahaman bahwa kayaknya tidak bisa dibatasi bahwa kalau dalam kampus bukan tambahan gitu. So tambahan dalam kampus no problem. Mungkin hanya tinggal pengertian IKU-nya saja yang mungkin butuh penyesuaian. Mungkin begitu untuk sementara, mungkin ada tambahan penjelasan. Mungkin begini Prof, jadi kalau tambahan itu ada yang namanya cascading, ada yang sebelah kanan itu. Itu tambahan di bagian A, kalau di kampus. Kalau ada namanya non cascading ya Pak Kabak ya. Tambahan betul aja, Pak. Bapak menuliskan sendiri, Pak. Jadi di utama itu Bapak ada dua model input. Pertama adalah cascading. Cascading itu kita mengambil dari yang diturunkan oleh Kajur, itu namanya cascading. Ada non-cascading, itu kita bisa menambahkan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya yang belum ada masuk di dalam yang diturunkan oleh pimpinan di atas kita. Jadi ada dua Pak. Jadi yang pertama kita input adalah yang cascading, yang turunan dari pimpinan di atas kita. Itu Kajur, dalam contoh ini untuk dosen adalah Kajur. Jadi cascading itu dulu diisi. Nah, kalau misalnya ada kegiatan lain yang di luar dari yang diturunkan itu, Bapak bisa menambahkan, ada yang namanya menu non cascading. Itu Bapak input sendiri apa nama kegiatannya. Di situ yang dikatakan penunjangnya. Nah, kalau yang tadi tambahan itu memang kegiatan di luar unit kerjanya, kampus. Berarti tadi ini simulasinya tadi ini kebetulan saja mungkin Kajur kita ini memang cascading semua Pak kemungkinannya ya. Kelewat tadi, non cascadingnya kelewat. Artinya Kajur belum punya non cascading Pak, cascading kayaknya nih di dalam sistem nih. Kajur ada. Sudah ada ya? Oke, saya coba cek. Oke, Cuk. Oke, ya. Oke, lagi Pak. Mungkin saya lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Jadi kalau sudah rencana SKP-nya ya, Ibu, bisa diganti nama apa, pangkat, golongan, jabatan ya. Kemudian pejabat penilainya, ya kalau sudah berubah kita ganti, kalau belum ya biarkan aja. Baru cetak Bapak Ibu ya. Cetak. Ya setelah cetak Bapak Ibu sekalian, nanti di bawah tanda tangan ya ke jurusan ya. Bapak Ibu sekalian, tanda tangan dulu baru jurusan. Nanti boleh dikirim file saja ya, nanti saya kirim kembali Bapak Ibu yang cetak, yang upload. Boleh tambahkan sedikit Pak, untuk ingat. Silakan Pak. Jangan harus asli apa ya? Lupa harus asli. Lupa. Tidak, saya menambahkan sedikit tadi, kebetulan ada yang nanya kapan secepatnya. Kita di SKP ini kita bisa mengisi kalau yang mendistribusikan kegiatannya itu masih sudah mengisi gitu ya, sudah mengisi. Kalau beliau belum mengisi, kita di bawahnya tidak akan bisa mengisi. Nah, pimpinan ini kan berubah Pak ya. Ada mungkin nanti tidak lama lagi mungkin berganti pimpinan, ya kan? Kalau berganti pimpinan, jelas bisa jadi berubah lagi itunya, isian dari cascadingnya. Jadi jika bisa, mumpung ini dari momen-momennya pengisian dari SKP, jika bisa memang dalam waktu tidak lama kita bisa mengisi semua SKP ini. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Oke sekalian Pak, itu harus asli atau boleh tanda tangan cap? Boleh Pak, boleh cap, boleh tanda tangan dari asli ya, boleh juga kan penilaiannya juga dari online ini. Kalaupun nanti ada tanda tangan scan-nya di sini ya boleh aja ditambahkan. Nanti saya tanda tangan aja ya di sini ya. Ya betul Bapak. Kan saya bisa tanda tangan baru saya kembalikan ke yang bersangkutan Pak ya. Ya, tetap kan verifikasinya kan melalui sistem juga, disetujui apa ekspektasinya bagaimana ya. Oke Pak. Stempel. Tidak, jurusan tidak punya stempel Pak, boleh. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau sudah
Ya, kita kembali ke sini ya. Kalau sudah Bapak Ibu diarsipkan di sini ya, arsip. Ya, jadi di sini rencana SKP-nya diarsipkan Bapak Ibu ya. Jadi unggah rencana ya, unggah rencana. Kebetulan saya sudah unggah ya. Jadi nanti akan terunggah. Ya, jadi di sini ada rencana SKP, ada unggah. Kalau Bapak Ibu sudah cetak. Halo? Ya, halo Bapak Ibu, ada yang bertanya? Halo? Ya, oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah cetak tadi rencananya, sudah ditandatangani Bapak Ibu dan Kajur, maka bisa diunggah rencananya di sini ya. Unggah rencana SKP. Saya hapus dulu ya supaya bisa menjadi contoh. Ya, saya hapus supaya saya unggah kembali. Saya sudah hapus Bapak Ibu ya. Jadi saya unggah kembali Bapak Ibu ya. Rencana, unggah rencana. Kemudian choose file ya. Ya, baru cari filenya disimpan di mana tadi ya. Rencana SKP ya. Ini rencana SKP, open. Ya, baru unggah ya. Oke, Bapak Ibu sudah ada di sini aja. Ya, oke Bapak Ibu cukup sampai di sini. Nanti Bapak Ibu belum bisa unggah karena belum ada berkasnya, belum ada persetujuan. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya nanti ada evaluasinya sama juga diunggah. Ini Pak Kajur. Ya silakan Pak Prof. Yang sudah diunggah itu hasil scan apa ini tadi ini? Yang Pak Kajur sudah unggah. Nanti Pak Prof kirim tampilannya kayak hasil scan. Karena ini kalau saya kan harus ada stempel dekan Pak, jadi saya scan. Kalau dosen biasa mungkin cukup kirim filenya ke saya tanda tangan, baru saya kembalikan. Oke. Ya hasil scan saya lihat ini ya, karena ini sudah ada stempel Pak dekan Pak. Dosen biasa bagaimana Pak? Dan tidak perlu Oke, tidak pakai dekan kirim aja Pak, kirim saja ke saya, nanti saya tanda tangan pakai tanda tangan nanti. Gambar ya. Siap. Ya. Lanjutnya. Oke. Nanti kalau selanjutnya kalau sudah ada realisasinya, evaluasinya kalau sudah ada, sama prosesnya juga diunggah. Dokumen evaluasinya nanti diunggah juga. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi ada yang menarik Pak Ketua yang ditanyakan oleh Pak Prof. Jusman tentang kegiatan di dalam kampus. Apakah itu masuk di dalam kegiatan B atau kegiatan A? Menurut penjelasan Pak Noval kemarin, kalau di kegiatan B itu yang non-cascading, itu adalah kegiatan yang di luar kampus. Nah, kalau kegiatan di dalam kampus, makanya di dalam kegiatan utama yang Pak Ketua upload itu, untuk melaksanakan Tridharma itu ditambahkan satu indikatornya adalah kegiatan penunjang. Oh iya. Ya, ditambahkan satu kegiatan penunjang di dalamnya selaku indikator pelaksanaan Tridharma. Ya, boleh. Karena itu mendukung seluruh Tridharma yang kita laksanakan, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Nah, sehingga kegiatan di dalam kampus itu terakomodir di dalam kegiatan tugas utama. Itu yang disampaikan oleh Pak Noval seperti itu. Karena dia membagi kegiatan tambahan itu
kegiatan di luar kampus kita. Saya perhatikan menunya ini di utama itu memang ada plus dan tanda itu sebelah kanannya lagi. Karena ini Yang non cascading Pak, bukan penugasan. Plus itu cascading, yang kanan itu non cascading Pak, isinya. Itu artinya berarti di utama itu memungkinkan memang tadi kayak penunjang itu di dalam kampus masuk non cascading. Ya. Kayaknya begitu sih yang saya pahami dari. Saya coba bisa saya tampilkan, Prof. Izin. Tampilkan biar berbeda dengan yang saya buat ini ya, belum disetujui oleh ketua jurusan ini. Nah, ini saya mencoba mengisi tadi ini. Jadi di dalam kegiatan keberhasilan dosen melaksanakan Tridharma ini, ada indikator kegiatannya ada 3, melaksanakan Dharma pendidikan pengajaran, Dharma penelitian, melaksanakan pengabdian. Nah, saya tambahkan 1 indikatornya, yaitu melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi. Nah, disinilah peluang itu untuk dimasukkan kegiatan di dalam kampus, kegiatan penunjang lainnya. Karena kalau kita mau klik di dalam tambah hasil kerja ini, di kinerja ketua jurusan itu tidak lagi memilah tentang kegiatan penunjang di dalamnya. Dia hanya membagi dalam 4 kegiatan. Tentang keluaran penelitian, kemudian penggunaan pembelajaran metode, keberhasilan melaksanakan Tridharma, kemudian dosen jurusan berkegiatan Tridharma di kampus lain. Jadi ini kewenangan jurusan di sini, dia tidak mencantolkan lagi 1 kegiatan penunjang. Sehingga kegiatan penunjang itu bisa dimasukkan di dalam indikator keberhasilan melaksanakan Tridharma. Pak Sek, saya potong dulu Pak Sek. Ya. Di sebelahnya tanda panah itu kalau kita arahkan kursor di situ tertulis di situ non. Ya betul. Ya. Sebelahnya tanda panah, nah, bukan di situ. Kalau bukan ini di situ tempatnya itu. Ya. Ya bukan. Ini adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk kegiatan tambahan ini, Bang. Ini tandanya sama ini. Yang di luar tambahan tadi untuk yang di luar, Pak. Di luar ya, betul. Ya. Jadi makanya saya di dalam pengisian indikator, ya pengisian indikator Tridharma itu saya memasukkan 1 indikator kegiatan penunjang. Inilah yang membackup kegiatan kita di dalam kampus. Kalau ada kegiatan kita di luar kampus, maka kita bisa menambahkan ini, Pak. Non-cascading. Iya, yang tambahan tadi katanya untuk di luar, kan? Iya, di luar. Contohnya secure. Ya, secure. Sistemnya tidak membedakan ya. Saya sih membayangkan tadi komponen A itu ada subnya lagi, sub cascading dan non cascadingnya, sehingga terakomodasi, terbedakan maksud saya ya. Terbedakan antara Tridharma yang 3 itu dengan penunjangnya. Penunjangnya itu terpisah gitu. Saya berpikirnya begitu. Karena kalau begini kan terbedakan ini Pak. Kelihatannya. Di dalam turunan kerja, amanat ketua jurusan itu tidak memilah lagi tentang kegiatan penunjang. Nah, kalau kita klik tambah ini, maka tidak akan bisa kita dapatkan kegiatan penunjang di sini. Ya, hanya 4 itu. Hanya 4 ini. Nah, bagaimana caranya penunjang itu kita masukkan di dalam kegiatan Tridharma. Indikatornya, Pak. Penambahan indikator. Boleh juga begini, Pak Kas. Mungkin yang melaksanakan kegiatan penunjang boleh di non-cascading jurusan. Jadi utama tapi di non-cascading itu kan? Jadi boleh nanti Pak Kasmudin hapus yang melaksanakan kegiatan penunjang, Pak, ganti dengan yang non cascading Pak, boleh seperti itu. Ya, masuk bukan penugasan jurusan Pak kalau penunjang. Kalau penunjang itu Tridharma saja. Boleh seperti itu Pak. Boleh. Boleh nanti Pak. Berarti yang di sebelahnya plus itu yang diklik kan? Coba Pak. Ya, betul. Atas, Pak. Sekali Pak. Hapus dulu Pak. Di atas. Coba di Bapak atas hapus Pak. yang itu ya. Oke, Bapak hapus. Baru ganti yang non cascading aja Pak. Ini saya sudah tambahkan di non cascading ini Pak. Di Pak di atas. Yang dalam kampus, dalam kampus.
kampus Pak yang utama. Bukan di tambahan. Ya, coba itu Pak. Ya. Ini tulis sendiri Bapak, masing-masing berbeda. Ya, boleh. Bapak tulis sendiri. Tim jurusan pendidikan. Oh ya, gitu ya. Coba. Ya, boleh. Karena beda orang itu beda yang di dalam. Pak. Itu yang di dalam ya. Ya. PKN itu masuk kegiatan pendidikan. Ya, boleh, betul. Cocok. Oh iya betul. Ya, betul. Indikatornya mahasiswa yang pintar. Surat tugas. SK pembimbing. Bapaan Pak, jangan pakai, jangan spasinya itu. Tidak titik koma ini Pak. Iya, maksudnya Pak. ada spasi. Langsung titik koma, ya. Oke, nempel. Titik koma. Ya. Iya. Oke, mantap. Banyak nih di luarnya ini di kampus. Indikatornya. Untuk contoh. Boleh mengerti Pak, masukan juga itu. Ya. Karena itu di luar tugas jurusan. Nah ini jadi 5 Pak. Ya boleh, betul Pak. Cocok. Oke. Coba hasilnya Pak, dilihat dulu. Itu sudah. Nah, berarti tadi coba ke atas Pak Kajur, Pak Sekjur. Ya. Bisa kita tambahkan sendiri. Iya, ke atas lagi. Non cascading yang kanan. Nah, itu kan sudah. Nah, kan sudah hilang tuh penunjangnya di situ toh. Ya. Iya, artinya sudah terbedakan gitu. Masing-masing dosen berbeda, Prof. Ya, oke. Mantap, sudah cocok. Ya. Pak Kajur, Pak B. Jadi artinya ini akan memberikan apresiasi, kalau kelihatan seperti tadi, apresiasi kepada teman-teman dosen dalam kepanitiaan ya. Ya, betul. Jadi masukkan aja ke situ semua ya. Ya, betul, ya. Maka dia akan di atas ekspektasi jadi. Dan akan reward bisa juga yang 2023 karena sudah dilaksanakan. Dilaksanakan. Dan 2024 ini yang agak artinya bisa dulu. artinya demikian, tapi yang enak yang 2003 karena udah lewat dan sudah ada buktinya gitu ya. Berarti Ibu Pur yang melampaui target itu apa tadi, reward ya? Iya, berarti dikasih reward naik haji dari mantan Kajur. Boleh. Kan sudah baru lewati kan, masih periodenya gitu. Nanti kalau kita tidak sesuai lagi ekspektasi Pak Prof, kita dikasih sanksi, kembalikan. Pokoknya siap-siap bungkusan. Siap-siap bungkusannya. Ya, oke. Nah, kalau melihat kayak gini Pak Kajur kan akan berbeda nih setiap orang. Betul. Tentunya tergantung dengan aktivitas. Nah, ini gimana yang tadi disampaikan reward dari pimpinan gitu loh. Kan misalnya si A cuma sekian, si B mungkin lebih banyak. Nah, yang membedakan secara ini gimana? Apa rewardnya gitu? Dan apa sanksinya kalau misalnya dia cuma mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang dari Kajur saja tanpa nah ini gimana nih? Jadi begini Ibu ya. Jadi kalau yang melebihi ekspektasi dia bisa naik pangkat 2 tahun 8 bulan. Kalau yang biasa-biasa saja dia hanya bisanya 4 tahun. Itu aja perbedaannya. Itu rewardnya. Punten Pak Kajur, boleh saya tanya? Monggo Bu Prof. Dari tadi tidak ada yang menanya. Kalau menulis buku itu apakah di pendidikan atau bagaimana? Menulis buku kewajiban guru besar. Menulis buku itu mungkin di bagian penelitian. Pengajaran Pak. Pengajaran. Kalau di BKD pengajaran. Ya. Oke. Berarti indikator berarti itu masuk Pak Kajur ya. Indikator buku ajar, RPS. Ya. Dengan masing-masing.
Assessment Artist Project. Yang banyak pekerjaannya adalah koordinator prodi karena harus Ya, galang. itu Bro Kajur, bro, Ya, itu kan banyak untuk prodi itu banyak, semuanya harus diisi itu. Iya Pak, kalau 20% mahasiswa berkegiatan di luar kampus tugasnya. Kalau itu ada S3, nah, sementara nggak ada S3. Yang mana Pak? Ada pilihan S3 saya buka tadi, sebentar ya. Oh, melanjutkan studi. Oh, itu yang melanjutkan studi itu. Melanjutkan studi, kerja, itu tugasnya jurusan dan prodi Pak. Oh. Jadi Di situ kan ada pilihan S3 juga dari prodi itu. Maksudnya dosen-dosen prodi. Dosennya Bapak dorong S3 Pak kalau tidak sampai 30% Pak. Kalau sudah, kalau prodi kimia aman, udah 86%. Diam-diam saja. Melebihi, Bapak tulis saja. 86%. 3, begitu aja. Ya, oke, sip. Aman lagi. Fisiknya aman juga Pak Sarul ya, sudah 40% ya. Alhamdulillah. Berarti tidak ada tugasnya di situ Pak. Ya, ini sebetulnya Pak Firman. Ini ada yang ada dosen ini Pak Firman yang home base-nya dia mau kembali ke prodi S1. Nah, itu apakah pengajuannya dari prodi atau dosen yang bersangkutan Pak Firman? Untuk pindah home base itu pertama mencantumkan SK home base-nya. Kemudian surat pernyataan dari dosen yang bersangkutan bahwa benar dia berhome base di situ. Dua surat itu yang dibutuhkan Bapak. Jika ada sudah 2 surat itu bisa nanti diajukan di kepegawaian. Nanti akan diusulkan ke Dikti. Enggak mau pindah lagi, mau pindah lagi ke home base awal gitu. Apakah itu yang mengajukan prodi atau dosen yang bersangkutan? Yang punya berkasnya biasanya dosen yang bersangkutan Bapak, kan di situ ada surat pernyataan dari dosen yang bersangkutan. Oh ya, karena begini ada kasus dosennya tidak tahu menahu, tahu-tahu sudah di home base prodi lain gitu. Iya. Ya, akhirnya komplain ke prodi, saya juga tidak tahu. Jadi itu saya bingung juga itu. Gimana Pak? Jadi begini. Kalau ada begitu berarti kalau kalau memiliki SK home base sebelumnya, maka berikan SK home base-nya, kemudian buat surat pernyataan bahwa benar dia berhome base di prodi itu. Begitu Bapak, dibawa ke kepegawaian. Kalau dia tidak memiliki home base-nya, mungkin nanti bisa diusulkan di universitas untuk dimintakan SK home base dari Pak Rektor. Begitu Bapak, seperti biasanya. Ya, terima kasih Pak Firman atas penjelasannya. Iya Pak Firman. Pak, sekedar tambahan tadi Pak, kami di fakultas lagi mendata, pelan-pelan lagi mendata mana semua dosen-dosen yang seharusnya home base-nya kan dulu waktu mulai pasca sarjana itu menambah prodi kan memang banyak yang dosen yang tanpa sepengetahuan dosennya terpindahkan ke pasca seperti itu. Betul. Ya, termasuk saya itu Pak Firman. Sekarang jadi nanti kami lagi mendatakan ulang, ini pelan-pelan lagi kami datakan mana dosen-dosen itu, nanti kami datakan, kami konfirmasi ke prodinya, kemudian nanti minta bantuan dari prodi, nanti mengkonfirmasi ke dosen, sehingga nanti mana dosen-dosen yang memang mau dipindahkan, kalau memang rasionya tidak mengganggu dari prodi yang di awal mau ditinggalkan itu, maka mungkin Pak Rektor akan izinkan untuk dipindahkan ke situ. Nanti akan diusulkan dari fakultas, Pak. Begitu sekedar informasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak Firman, ini menyambung Pak Firman. Ini memang. Iya, Prof. Iya, kenyataannya kan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk SKP ini kan yang kita buat ini tahun 2023. Betul. Berarti kenyataan dosen itu dosen FKIP misalnya di prodi ini terutama di prodi MIPA ini di jurusan MIPA itu kan ada yang home base-nya di S2 pasca Science, kemudian ada di S3 Science, seperti itu. Ya, jadi sekarang bagaimana itu? Seperti misalnya katakanlah bahkan saya
di S3 Sains, kemudian menjadi prodi S3 Sains, Prof. Daud di S3 Sains, lalu prodi, ketua prodi, koordinator prodi S2 Sains. Nah, itu gimana? Kasus-kasus seperti itu. Untuk ESKP-nya Bapak ya? Iya. Kalau di pendataan PD Diktinya, di Diktinya sih sesuai dengan home base yang ada yang sekarang saat ini di Pasca. Cuma untuk SKP, apakah kemarin Pak Kajur bagaimana? Apakah di bawah jurusannya Pak Kajur? Jadi pendataannya. Kalau saya tidak dengar, jadi SKP untuk dosen-dosen yang di Pasca itu kembali ke induknya di fakultas, tidak ada di Pasca. Kecuali kalau sister tetap ya, tapi kalau untuk SKP kembali ke fakultas masing-masing. Berdasarkan jurusan biasanya itu. Ya, benar. Itu Prof. Oh iya, ya. Jadi kembali kami ke 01 ya. Ya Pak, Patri, gimana Patri? Kembali lagi ke 01 ya. Ya betul Pak, 01, S1. S1 kan jangan sebut angka Pak. Amin. Sensitif angka. 01 putaran, Pak. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Atau cukup? Ya, cukup saya kira. Diingatkan Bapak. Ada yang ditanyakan? Diingatkan Bapak Ibu, besok upacara Pak Rektor yang pimpin. Ada pertanyaan satu Pak Darsiki. Silakan Prof. Itu kan di dashboard itu ada namanya teamwork atau tim apa itu Pak? Nah kalau kita buka itu biasanya tidak ada, belum ada teamwork. Itu perlu kita isi atau tidak itu Pak? Mungkin Prof belum disetting Prof, kalau begitu. Ya. Itu merah Prof ya, tulisan merah Prof ya. Di set, coba di klik setnya Prof. Di klik set, pilih 2023 Prof. Ya. Berarti itu enggak berlaku kalau untuk tahun 2023 ya? Iya. Jadi kita tidak abaikan saja itu teamwork itu ya? Ya, tim kerja. Enggak ada, ya. Ya pertanyaan kedua, bagaimana kita mengganti password yang data 12345 itu? Bagaimana Pak? Profil. Kayaknya tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Di profil. Tidak bisa, udah berulang kemarin Pak. Tidak bisa kayaknya itu. Pak dari bingung je. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Oh, nanti cari-cari di akun Dikbud AHR Bapak. Nanti ada itu namanya akun Dikbud AHR. Di situ semua akun itu. Dikbud, ada namanya itu aplikasi Dikbud HR. Jadi semuanya terpusat di situ. Tapi sementara oleh kepegawaian itu masih dipegang oleh admin universitas. Jadi sementara tetapkan saja dulu passwordnya seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Sementara itu saja. Terima kasih. Ya. Cukup saya. Oke. Cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup. Ya, boleh ditutup Pak Sekretaris kalau sudah tidak ada lagi. Ini Pak ada pertanyaan Pak itu Pak di kolom chat ya. Pak Ketua. Tim kerja, tidak ada Pak. Tim kerja kalau masih kosong nanti mungkin bisa japri ke saya, nanti saya sampaikan ke admin univ. Kemudian dosen P3K seharusnya sudah bisa, tapi P3K-nya per tahun 2023 ya. Per tahun 2023 sudah boleh ngisi SKP karena P3 kan ASN juga Pak. Ya. Sama. Seharusnya mengisi. Mengisi juga ya? Iya Bapak. Tahunnya mungkin Pak, tahunnya. Dia nanti naik pangkat itu, lektor, apa fungsional, nggak ada syarat. SKP. Yes, SKP Pak. Ya, betul. Itulah. Ya. Kalau dia mau jadi kan bisa sampai ke GB juga. P3K. Ya, kan P3K kan ASN juga Pak. Jadi yang mengisi SKP ini ASN Pak.
Oke, Pak Rudi. Ya, jadi untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat, kalau ada tim kerjanya masih kosong, merah gitu, nanti diinformasikan, di WA-kan ke saya, NIP, nama, jurusannya apa. Sehingga nanti saya akan koordinasikan dengan admin universitas untuk diisi tim kerjanya. Begitu, Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi pertanyaan? Nomor WA-nya Pak Kirman mungkin Pak bisa di-share. Sudah ada itu Pak di kolom chat. Pak. Saya ya. Layar, Pak, biar besar. Nah ya, biar bisa nanti tinggal di foto. Sudah terlihat Bapak Ibu di kolom chat ada ya? Iya, di kolom chat ada Bapak Ibu, saya sharing. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Oke, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pikir untuk pertemuan malam ini kita sudahi. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, disampaikan, ya disilakan dihubungi kami, maupun Kabak juga siap memberikan bantuan untuk solusi jika mendapatkan kendala. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kabak, terima kasih Pak Ketua, para donatur prodi, para Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semoga kita semua bisa menyelesaikan tugas kita dalam mengisi ESKP ini selaku ASN. Amin. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Sekali lagi kami mengingatkan, besok upacara ya Pak? Ya, betul. Upacara dipimpin langsung oleh Pak Rektor dalam rangka juga persiapan untuk kegiatan APT. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kajur, Pak Segi.